Semangat pagi Indonesia, hai sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Hari ini bersama saya Ibu Irna Ningtyas. Kita akan membahas soal-soal hereditas manusia tentang albino dan hemofilia. Kita simak yuk. Ya, materi tentang albino dan hemofilia ada di buku paket biologi kelas 12 halaman 242 dan 245. Nah, ini adalah gambar tentang penderita albino. Lalu yang bawahnya ini adalah pedigree atau peta silsilah kerajaan Inggris ya tentang hemofilia. Nah, soalnya pasangan suami istri, keduanya normal, memiliki 4 anak. Dengan rincian yaitu 2 perempuan normal, 1 laki-laki normal, serta 1 laki-laki dengan sifat albino dan hemofilia. Pertanyaannya, bagaimana genotip kedua orang tuanya? Yang kedua, gambarkan peta silsilah pedigree keluarga tersebut untuk masing-masing sifat yaitu albino dan hemofilia. Nah, pengetahuan dasar albino. Albino adalah suatu kelainan di mana tidak adanya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Nah, ini terjadi karena tubuh tidak memiliki enzim tirosinase, yaitu enzim yang mengubah tirosin menjadi melanin, sehingga terbentuk kombinasi rambut putih, mata kemerahan, dan kulit sangat cerah. Namun, ada beberapa penderita yang memiliki tirosinase, sehingga di sini akan muncul seperti variasi ya, rambutnya berwarna seperti jerami, iris matanya berwarna kebiruan. Nah, albino ini dikendalikan oleh alel resesif autosomal, kromosom tubuh. Jadi nanti tidak terpengaruh oleh kromosom X maupun Y. Nah, bersifat resesif. Ya, penderita dapat lahir dari pasangan suami istri yang normal karier, yang heterozigot ya. Kemudian di dunia ini diperkirakan bahwa jumlah albino itu 1 di antara 20.000 orang. Apa saja genotipnya? Kalau misalnya albino disimbolkan adalah dengan A kecil, maka genotipnya adalah normal AA, karier AI, dan albino A kecil, A kecil. Nah, pengetahuan dasar tentang hemofilia. Hemofilia ini merupakan kelainan di mana darahnya itu sulit membeku jika terjadi luka. Darah penderita ini tidak memiliki antihemofilia globulin sehingga tidak mampu membentuk tromboplastin. Nah, tromboplastin itu suatu substansi yang diperlukan dalam pembekuan darah. Nah, sifat dari hemofilia ini bersifat resesif dan tertaut pada kromosom X. Namun, wanita yang bergenotip homozigot, hemofilia ya, itu bersifat letal, artinya dia akan meninggal pada waktu masih ada di kandungan, letal, mati sebelum lahir ya. Sehingga tidak pernah ada di dunia. Lalu apa saja genotip dan fenotip hemofilia ini? H kecil itu diibaratkan hemofilia, maka H besar adalah normal. Nah, wanita normal itu disimbolkan XH, 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 XH wanita normal. Ya, macam gametnya XH. Namun bisa dituliskan XX saja biar lebih simple. XH, XH wanita karier. Ya, jadi bisa dituliskan XXH. Kemudian XHXH adalah wanita hemofilia yang tadi yang bersifat letal. XHY bisa ditulis XY, laki-laki normal. XHY, laki-laki hemofilia. Sehingga kalau XHY, maka macam gametnya adalah XHY ya.
Ini macam gametnya itu separuhnya. Nah, kemudian tadi diketahui bahwa suami istri itu normal. Genotipnya ini bisa AA, bisa AE. Ini untuk sifat albino ya. Anak normal genotipnya AA atau AI. Nah, tadi yang normal tadi jumlahnya adalah 2 wanita dan 1 laki-laki. Lalu yang anak albino tadi jumlahnya 1. Ya, jadi genotipnya adalah A kecil A kecil. Nah, persilangan albinonya seperti ini. Nah, kita lihat adalah di sini untuk mencari induknya, genotip induknya itu kita cari yang genotipnya itu homozigot resesif, yaitu yang albino, ya, A kecil II. Lalu ini itu dipisahkan ya, ditarik ke ibunya berarti A kecil, di sini ke ayahnya A kecil. Karena di sini normal, maka pasti pasangan alelnya adalah A, yang ayahnya juga A. Jadi genotipnya ibunya nanti AI, ayahnya juga AI. Nah, kalau AI disilangkan dengan AI, anak yang lainnya ya, ini AI dengan AI, gametnya A dan I, ini anak-anaknya itu ada yang tadi albino tadi ya, AA dan AI. Ini keduanya ini AA dan AI itu adalah normal, tapi yang AI adalah karier ya. Nah, ini itu ya perbandingan setiap terjadi kelahiran ya. Bisa saja nanti yang muncul albino semua, bisa saja normal semua, bisa saja resesif semua begitu. Ya, apa namanya? Heterozigot semua ya. Jadi perbandingan setiap terjadi suatu kelahiran perbandingannya seperti ini. Ya, peta silsilahnya tadi kedua orang tuanya adalah heterozigot AI, kemudian di sini ya keturunannya maka ada AA ya AA, AI, IA itu dituliskan sama dengan AI ya, ya itu heterozigot lalu II. Nah, kalau digambarkan pedigrinya ya untuk heterozigot itu dikasih titik di tengah. Wanita digambarkan melingkar, kemudian laki-laki itu kotak. Ini aturan secara umum saja. Lalu yang menderita albino itu diblok ya, dihitamkan begitu atau diarsir. Tapi dalam soal-soal yang lain mesti harus memperhatikan keterangannya. Gitu. Nah, ini AA maka di sini normal ya, enggak ada titiknya. Ini AI ada titiknya karena karier ya. Heterozigot ini juga. Lalu ini A kecil ini yang albino. Kemudian yang hemofilia. Tadi memiliki anak satu yang hemofilia, XY. Nah, XY ini berarti Y itu berasal dari ayahnya. Jadi ditarik ke sana, XY-nya ditarik ke ibunya. Tapi dia normal, maka untuk ibu ini pasti ada X lalu XY. Jadi normalnya itu normal karier ya. Lalu yang di sini tadi sudah ada Y, tinggal tambahkan saja X. Jadi XY normal ya. Nah, kalau XXY disilakan dengan XY, jadi ini ibunya, ini genotip ayahnya, maka gametnya ini X, XY, XY. Lalu dipasangkan satu-satu XX, XY ya, XY. Kemudian XYX, XYY ya. Ya, ini XY, XY, X XY ini bisa dituliskan XXY ya gitu. Lalu tadi ada XY dan XX ya, perbandingannya seperempat semuanya atau 25%. Nah, peta silsilahnya ya tadi sudah menggambarkan peta silsilahnya secara terpisah. Jadi tadi ibunya XXY, XY, lalu keturunannya ada tadi XX ya, XX. Nah, di sini XY sini ya. XX kan wanita, XY laki-laki. XYX. Nah, XYX ini wanita. Wanita karier ya, tapi normal ya. XY. Nah, ini yang hemofilia.
Terus bisa digambarkan seperti ini karier ada titiknya ya, ini normal. Kemudian ini yang hemofilia, laki-laki hemofilia, ini wanita normal. Ini laki-laki normal ya, kotak ya. Ini wanita yang karier tadi. Itu. Ya. Demikianlah pembahasan hari ini. Nantikan Erlangga Classroom berikutnya. Sampai jumpa.